Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah wa lam ati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jasmaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa memakmurkan masjid ini dalam rangka kajian kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kitab yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita melalui pengajian ini mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ala niyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baiti summa ila jami sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'in bisanillah yaumiddin. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansaraka Imam Sarkawi wa jamil ladina alamu hadal kitab wa ta'alamu hadal kitab min awali tasnifih ila masyahumullah. Qadasallahu sirran wa nawara tariqan wa yuli darajati wa atalaina min barakatihim wa amdir alaina wa sakaramatin bidaraini syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khawatina khususan abawai man fiatil majlis al ayamin wal amwat. Sebut nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara tariqahum wa wasi' madkhalahum wa ja'alil jannata maswahum syaulillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المعاد وفي هذا المسجد جزاهم الله جزاء حسنا وبدل الله كل عباد منهم بدلا حسن ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وآخرهم سأل الله لهم الفاتحة شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع رجال الغيب وأرواح المقدسة أغيثنا بإذن الله ثم إلى ركباء ونقباء ونجباء وأبدال وأوتاد وغوث وكتب أغيثنا بغوثة وانظر إلينا بنظرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayuhdisa fil waqti ghairu ma adharallah fih. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayuhdisa fil waqti ma taraka minal jahli syai'an tiada meninggalkan kebodohan syai'an sedikit, tiada meninggalkan minal jahli dari kebodohan syai'an sedikit pun. Siapa man orang aroda yang menginginkan, siapa man
ayuhdisa akan membuat pembaharuan siapa man fil waktu di dalam waktu gharima selain sesuatu adharahu yang telah menampakkan padanya waktu siapa Allah fi di dalamnya mah tiada kebodohan yang sangat kecuali kebodohan seseorang yang menginginkan perubahan di dalam hidupnya di dalam waktu selain apa yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia adalah sifat tergesa-gesa. Manusia mempunyai sifat pengennya sesuatu itu instan, langsung jadi. Nafsunya berat untuk diajak bertahap-tahap. Nafsu senantiasa menolak adanya penderitaan, pengennya langsung muncul kemudahan, kebahagiaan. Kadangkala kita ditimpa suatu masalah yang mana masalah itu enggak kunjung habis, padahal tujuannya Allah adalah menguji ketabahan kita sampai seberapa ketabahan dan kesabaran kita kepada Allah. Maka setiap ujian cobaan yang ditakdirkan oleh Allah kepada diri kita ini adalah merupakan pelebur dosa. Tapi kadangkala nafsu kita ini pengennya ujian itu cepat berakhir. Kadangkala kita mengakhiri ujian itu sebelum Allah mengakhirinya. Enggak betah. Ketika sakit, kadangkala kita itu ngeluh, cepat-cepat sakit itu berakhir. Padahal menurut Allah, sakit itu bagi orang tersebut lebih baik daripada dia sehat. Melarat kadangkala lebih baik daripada kaya. Susah kadangkala lebih baik daripada bahagia. Kenapa? Karena banyak orang ketika hidupnya bahagia, apapun terpenuhi, ketika ibadah susah untuk mencucurkan air mata, susah untuk menyesali dosa-dosanya, susah untuk mengingat setelah kematian ada alam kubur, nanti ada hisab, nanti ada neraka. Akan tapi gara-gara ditimpa penderitaan, maka dia merasa jadi hamba yang sangat hina, yang belum siap untuk pindah ke alam selanjutnya. Karena alam selanjutnya itu harus membawa bekal yang cukup. Maka nangislah dia ketika dia sakit. Lesannya tanpa terasa, tanpa disadari mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Timbul kesadaran, ya Allah, saya sakit ini apa karena banyaknya dosaku kepadamu? Apakah saya sakit ini merupakan bagian dari azab yang kau berikan kepadaku? Mungkin saya dulu pernah nyakitin orang, mungkin saya dulu pernah menyakiti orang tua saya, keluarga saya belum minta maaf, sehingga sekarang yang dulu saya sombong sekarang dibikin lemah. Perasaan hati yang demikian itu tidak timbul ketika orang itu sehat, ketika orang itu kaya, ketika orang itu gagah, ketika orang itu di atas angin. Oleh karena itulah
Kita harus terus bersabar menikmati apa yang diberikan oleh Allah sekarang ini. Sekarang ini Allah ngasih apa? Kalau kira-kira nggak enak ya bersabar. Kalau enak ya bersyukur. Syukur kalau kita bisa. Sabarnya orang-orang yang syukur. Syukurnya orang-orang yang sabar. Sabar tapi bersyukur. Jadi kita nikmati aja. Jangan merasa merupakan suatu penderitaan. Tapi rasakanlah apa yang diberikan oleh Allah sekarang ini merupakan bagian dari kasih sayangnya Allah. Karena Allah itu kalau menyayangi, gak mesti orang itu dikasih sesuatu. Orang tua nyayangin anak, kadangkala anak ini dibentak. Tanda rasa sayang. Kadangkala anak juga dipukul, tanda rasa sayang. Kita juga oleh Allah kadangkala dibentak, kadangkala kita dipukul dengan banyak cobaan. Maka terimalah cobaan-cobaan tersebut. Karena Nabi dan Rasul yang banyaknya 25 itu yang mendapatkan gelar yang namanya ulul azmi itu hanya 5. Siapa? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Disingkat minim. Minim itu yang pertama Musa, biar gampang. I-nya Ibrahim, Nun-nya, N-nya Nuh, I-nya Isa, Mim-nya Muhammad. Minim. 5 rasul tersebut mendapatkan cobaan-cobaan yang berat. Gelar ulul azmi harus diperoleh dengan banyak penderitaan. Nabi Musa umpamanya, gelar ulul azmi ini didapati ketika dia disuruh dakwah dengan bapak angkatnya Fir'aun, yang akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama pasukannya, maka terjebaklah di laut, yaitu Laut Merah. Mau balik musuh nerus laut, tinggal mati di laut apa mati di darat, nggak ada pilihan. Akhirnya Allah menolong hamba-hambanya yang jujur, yang tekadnya kuat, yang memang niatnya untuk menegakkan kalimat Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa melalui mukjizat tongkatnya, akhirnya selamatlah Nabi Musa bisa membelah laut. Tapi sebelumnya kan ya udah susahnya sangat, depan dah laut, balik dibantai. Ya. Penderitaannya sangat. Ibrahim, Nabi Ibrahim penderitaannya dibakar, penderitaannya disuruh menyembelih anaknya. Nabi Nuh diuji oleh anaknya, umurnya 999 tahun. Yang ada yang mengatakan umurnya itu 1050 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Umur 50 tahun diangkat jadi Rasul. Selama 950 tahun ngajak orang beribadah kepada Allah, mencegah kemungkaran. Mereka mengejek, mereka menolak, mereka melemahkan Nabi Nuh, yang pada ujungnya sampai akhirnya hilanglah kesabarannya Nabi Nuh. Mohon kepada Allah agar umatnya ditenggelamkan. Gak hanya umatnya saja, bahkan anaknya sendiri nolak terhadap ajarannya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ketika Nabi Nuh memanggil Kan'an dengan rasa belas kasih, Kan'an pun menolak. Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, hai anakku, irkam ma'ana, ayo naik perahu bareng aku.
Anaknya nolak, sa'awila ila jibal yaksimu minal ma. Saya mau naik aja ke gunung, Pak. Karena gunung itu nggak akan tenggelam. Pasti saya naik gunung bisa selamat dari tenggelamnya air. Ternyata banjir tersebut melebihi tingginya gunung. Lenyaplah anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh sebenarnya nggak tega, ya Allah itu anakku, saya nggak tega. Apa kata Allah? Yang namanya anakmu itu yang tunduk terhadap ajaranmu. Kalau nggak tunduk terhadap ajaranmu, itu bukan anakmu. Walaupun itu keluar dari rahim istrimu. Semuanya nabi-nabi yang berat, yang penderitaannya sangat, ternyata dapat gelar yang tertinggi. Gelar-gelar itu karena adanya kesabaran. Jadi nggak usah kepengen, pokoknya berobat ya syariatnya orang sakit harus berobat. Kalau berobat nggak sembuh ya sudah, dinikmati. Ya nanti berobat lagi kalau ada getaran hati. Yang penting jangan sampai mengeluh, kok saya aja yang sakit, itu kok sehat. Nikmati, melarat dinikmati, sakit dinikmati. Lo sehat, ya apalagi wong sakitnya melaratnya bisa merasakan nikmat, apalagi sehatnya. Karena sesuatu itu diawali dengan penderitaan. Kalau sesuatu itu diawali dengan penderitaan dan kesabaran, pasti akan berbuah kemudahan dan rasa syukur kepada Allah. Faidah kanal muridu fi halin badaniyin. Ketika seorang murid, faidah karena maka ketika ada siapa muridu murid itu fi halin di dalam suatu keadaan badanin yang bangsa badan, qalbiyin atau bangsa hati. Layadumu syar'u layadumu tidak mencelap hu pada murid apa syar'u syariat, lazimau maka wajib hu akan murid apa husnul adabi, membagusi tata krama, fi ikhtiyari baqa'i dalam memilih ketetapannya. Khalin badanin ali atasnya murid, warido dan merelakannya bi dengannya murid. Ketika seseorang diuji oleh Allah di dalam keadaan badaniin, badannya sakit, macam-macam sakitnya, ada asam urat, naik lagi pinggang, bawah asam urat, naik pinggang, naik ke pundak, kolesterol, naik lagi ke kepala, pusing sebelah, migran, nyerempet mata, matanya merah, sakit mata, nyerempet hidung, pilek. Qalbin atau diuji oleh Allah cobaan hati, hatinya nahan disakiti orang paman. Hatinya nahan disakiti orang, harus sabar setiap hari. Melihat sesuatu nahan, bisa karena problem keluarga, problem tetangga, problem saudara. Ada ujian itu hati, ada ujian itu badan. Diuji badan hatinya nyaman, ada yang diuji hati badannya nyaman. Sakit hati itu lebih berat daripada sakit gigi. Karena sakit hati sakitnya di sini. Karena kita ini bermasyarakat, bergaul, ya keluarga, ya tetangga, ya saudara, ya pasti kita ini disakiti orang, itu pasti. Gak ada orang yang tidak pernah disakiti orang lain. Gak hanya orang lain, anak kita kadang nyakiti kita, istri kita juga kadang nyakiti kita. Lah, tinggal kita ini tabah apa enggak?
Karena pada hakikatnya orang-orang tersebut menyakiti kita ini bukan bergerak dengan sendirinya, bukan berkeinginan dengan sendirinya, tapi Allah menggerakkan mereka untuk menguji keimanan kita sampai seberapa olehnya kita musyahadah atau menyaksikan kebesarannya Allah, bahwa Allah itu mampu menggerakkan orang baik, ya mampu menggerakkan orang yang jahat. Kita itu miliknya Allah. Orang yang nyakiti kita juga miliknya Allah. Sama-sama di dalam kekuasaan genggaman tangan dalangnya. Sama-sama ya? Ya sama-sama. Hanya ceritanya kita ini harus dihadapkan kadang sama anak. Suruh perang sama istrinya, suruh perang sama tetangganya, sama perang suruh saudaranya. Ada yang perang antar negara. Siapa dalangnya? Allah. Jadi kalau kita nggak melihat dalangnya itu satu Allah, ya pasti jengkel. Ya. Selagi kita melihat makhluk ini hidup dengan sendirinya tanpa hembusan sifat hidupnya Allah, sifat kuasanya Allah, sifat kehendaknya Allah, ya pasti jengkel. Melihat makhluk ini berusaha sendiri, bergerak sendiri, nyakiti sendiri. Loh padahal itu digerakkan oleh kekuasaan dalang. Ya kita ini bersyukur. Mendingan kita yang disakiti daripada yang menyakiti. Mendingan kita yang dizalimi daripada yang mendolimi. Mendingan kita yang dijahati daripada yang menjahati. Bersyukur penjahatnya bukan kita. Allah itu merankan di tangan bagian kanan itu loh. Istilah wayang bagian pendor, bersyukur kita enggak dijadikan kelompok Kurawa. Loh makanya rukun iman yang keenam itu antumina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu beriman dengan ketentuannya Allah. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang baik, itu hakikatnya dari Allah. Walaupun syariatnya kelihatannya makhluk, tapi makhluk itu nggak punya daya dan upaya untuk melakukan manfaat, ya untuk melakukan bahaya. Itu Allah. Kadang-kala diuji sama anak, sama istri. Jadi yang penting itu kita itu melihat siapa yang menggerakkan. Kalau yang menggerakkan Allah, walaupun kita benar, udahlah ngalah saja. Ya, udahlah ngalah dan minta maaf daripada diem-dieman lebih dari 3 hari hukumnya haram. La yakhilu lil muslim ayahjur akhau faqo salasati ayamin. Gak halal atas orang muslim mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Gak nanya karena unsur benci. Ya termasuk muslim, ya anak kita kan muslim, istri kita juga muslim. Serumah nggak nanya lebih dari 3 hari, malaikat rahmat nggak masuk. Mendingan dan minta maaf, walaupun kita salah, udahlah ngalah saja. Ngalah itu artinya kalah. Ngalah itu bukan berarti kita kalah. Ngalah itu artinya ke Allah. Kalau ngawang ke angkasa, kalau ngalas ke hutan. Ngalah itu diserahkan sama Allah. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang merendahkan dirinya, merasa dirinya bersalah. Tapi setannya kadang ngomong, lo kalau kamu ngalah terus nanti kamu diinjek-injek. Kata setan. Ya nggak bisa, orang ngalah itu nggak bisa dikalahkan. Karena orang ngalah itu hubungan hatinya kepada Allah. Loh kalau hati kita nggak nyambung sama Allah, nggak merasa ada makhluk itu semuanya penggeraknya adalah Allah, kehendaknya adalah Allah, ya jengkel yang berlarut-larut. Layadumu syar yang nggak dicela menurut syariat. Maka wajib kita ini husnul adab, baik tata krama kita kepada, membagusi tata krama terhadap Allah. Fihtiyari baqaihi alaihi, di dalam memilih ketetapannya atasnya dan kerelaannya dengannya.
Karena orang sakit itu yang memilihkan Allah, orang sehat ya dipilihkan oleh Allah, orang kaya yang memilihkan ya Allah, orang melarat yang memilihkan juga Allah. Jadi kita ini sebenarnya nggak punya pilihan, mestinya nerima. Kayak ulet itu loh, ulet itu kan nerima, ya, dihina-hina, orang mau megang jijik, ya. Tapi ulet terus berusaha pengen membuat perubahan. Walaupun dia makannya rakus, dia itu punya cita-cita, nanti saya makan banyak ini, nanti suatu saat saya akan bertapa. Ternyata ulet suatu saat bertapa menjadi kepompong. Walaupun nempel di daun, dia nggak mau makan daun itu. Ada apa saja, dia nggak mau nengok, dia hanya berserah diri kepada penciptanya. Dengan berserah diri, akhirnya Allah melindungi ulat tersebut dengan kepompong, sehingga dia kena angin nggak berubah. Selamatlah kepompong itu, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya hidupnya rendah menjadi tinggi, yang tadinya dihina akhirnya menjadi dimuliakan, dipuja. Bisa jadi kita ini kadangkala masih belum masanya gitu loh. Masanya masih masa ulat, ya biarlah dihina-hina. Nanti suatu saat kalau sudah masa kupu-kupu, ya merdeka. Tapi kita harus terus berusaha keras. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melakukan sholat, selesai sholat, fantasiru fil ardi, berusahalah di muka bumi. Apa kerja, apa aja aktivitas. Wabtagu min fadlillahi, tapi ketika kamu beraktivitas carilah anugerahnya Allah. Nggak usah nyari rezeki, karena rezeki sudah ditentukan, sudah digaris. Tinggal nyari bonusnya rezeki yang dinamakan anugerahnya Allah. Cari anugerahnya Allah. Rezeki sudah pasti, tinggal anugerahnya Allah, bonusnya. Wadkurullaha katsira, di dalam mencari itu berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lesanmu ucapkanlah kalimah-kalimah Allah, hatimu merasa yang menetapkan, yang merubah, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menghidupkan hanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Jadi kuncinya orang bahagia, sholat, habis sholat berusaha, olehnya berusaha nyari anugerahnya Allah, diiring-iringi dengan zikir lisan, zikir hati, maka kamu akan sukses. Itu Qur'annya begitu, surat Al-Jumu'ah. Kata yunkilahu lahu anhu, sampai Allah memindahkannya. Jadi kalau sudah waktunya, ya mesti dipindahkan. Kita itu loh, di kampung dulu itu, kalau ngambil pisang yang sudah tua, ya, itu kita masukkan ke dalam lubang, di situ dikasih perapian, diuapin, habis itu ditutup. Kita ini juga nggak membongkar pisang itu sebelum masanya, ya kira-kira 3 hari baru kita buka. Walaupun pisang itu kena asap di dalamnya, ya biarin. Ngeringet, ternyata ngeringetnya itu malah jadi matangnya. Wah, dibuang aja lah asapnya biar nggak ngeringet, ya malah nggak matang. Kalau sudah waktunya, ya mesti kita ambil, ya sempurna kalau sudah waktunya. Lah cobaan itu kalau sudah waktunya selesai, oleh Allah diangkat, ya kita akan sempurna. Tapi kadang-kala kita ini belum waktunya selesai, kita sudah ngeluh duluan. Semua itu kan berjangka ya. Kita tengkurap ada jangkanya, terlentang ada jangkanya, ngerangka ada jangkanya, jalan timi-timi ada jangkanya, jalan cepat ada jangkanya, lari ada jangkanya. Semua itu berjangka. Tapi kita ini pengennya
menetapi satu keadaan enak terus di dunia itu nggak ada gitu loh. Enak terus ya di akhirat, di surga. Yang penting nggak bertentangan dengan syariat. Kalau kita diuji keadaan bertentangan dengan syariat, misalkan kita kerja di tempat yang riba, kerja di tempat minuman keras, kerja di pelacuran, itu wajib kita wajib pindah karena itu haram. Tapi kalau kerja kita ini tempatnya halal, rezekinya halal, walaupun gajinya pas-pasan, bersabarlah. Nanti akan diangkat oleh Allah. Seandainya gaji nggak naik-naik, keikhlasan dalam bekerja itulah akan diganjar oleh Allah. Nggak usah. Kalau haram wajib keluar. Fa idza kana mutajaridan wa ta'ala qalbu bitakasub. Ketika seorang murid itu mutajaridan, orang yang melulu ibadah kepada Allah, wa ta'ala qalbuhu, hatinya bergantung, bitakasub, kepengin bekerja. Au kana fi sun'atin, atau dia mempunyai suatu karya. Sun'ah itu karya, produk. Masna itu pabrik. Wa radal intiqal andali ghairi kana qalil adab. Dia menginginkan pengen pindah dari hal tersebut anha ligharia kepada lainnya, karena qalilal adabi, karena maka ada siapa murid itu qalilal adabi, sedikit etikanya, ma'amalahu, bersama Tuhannya, jahilan, orang yang bodoh, bima, dengan sesuatu, yunasibu, yang sesuai apa mahadratau, di sisi Allah. Ada orang itu rezekinya tajrid. Rezeki tajrid itu melulu ibadah kepada Allah, ya berdoa, berlindung, setiap hari berdoa, ngabdi sama agama saja. Rezekinya dicukupi oleh Allah. Lantas orang itu ketika tajrid itu nggak kuat, padahal ketika dia mengabdi sama agama itu Allah sudah nyukupi. Tapi nafsunya itu nggak kuat, pengen berusaha, pengen punya karya yang lain, ya apa pengen dagang, apa pengen apa yang lainnya. Padahal tanpa dia berdagang, tanpa dia usaha, cukup ngabdi kepada agama saja, itu sudah dicukupi oleh Allah. Tapi dia pengen yang lain, pengen pindah. Sebelum ada tanda-tanda kepindahan, tandanya dia nggak boleh pindah ketika dia mengabdi kepada agama itu sudah tercukupi. Loh, dia tuh pengen yang neko-neko, pengen bisnis, akhirnya ngutang duit bank, ada, pengen cepet lebih lah. Nah, jaminannya nggak ada. Rumah-rumah temennya yang buat jaminan. Rusak negara. Loh, yang gitu itu qalilal adab, bersama Allah. Jadi kita itu kalau sudah misalkan udah ngabdi sama agama, semuanya sudah dicukupi oleh Allah, hatinya ya sudah nggak goyang, ya sudah nggak usah yang lainnya. Ya udah, berdoa, berlindung setiap hari. Pagi kalau perlu ngaji suratul waqiah, siang sholat duha, baca sholawat, doa apa, panjatkan sama Allah. Doakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, yang menolong kita, yang minta tolong sama kita, doakan. Itu juga termasuk kerjaan, tapi kerjaannya orang tajrid. Ya tentu amalan-amalan itu harus ada ijazah, kalau enggak, ya enggak ada rohnya. Ada perintah guru lah gitu. Gurunya itu merintah kayak begitu.
Loh, kecuali kalau dia itu melulu ngabdi sama agama, ekonominya compang-camping nggak kecukupan, oh berarti Allah nyuruh usaha. Tapi kalau cukup ya nggak perlu. Loh, ada orang yang sudah dicukupi oleh Allah, tapi dia malah bisnis di masjid jual sarung. Loh, kalau kita ada orang jual sarung di dalam masjid, kita disunahkan mendoakan mudah-mudahan sarungnya nggak laku. Sunnah. Iya, itu sunnah hadisnya. Dalam masjid jualan, kita sunnah mendoakan mudah-mudahan jualannya nggak. Loh, kalau marah bagaimana? Ya marah ya biar ada hadisnya. Oke itu hadisnya. Ada orang dalam masjid nyari barang hilang, kita suruh mendoakan mudah-mudahan barangnya nggak temu. Kata Rasulullah, masjid bukan untuk dagang, masjid bukan untuk nyari barang hilang. Dulu kiai saya itu, Kiai Soleh itu ada bunyainya kiainya itu nyari barang hilang. Didoain sama dia mudah-mudahan nggak temu, marah. Ya, padahal memang ada hadisnya begitu. Itu sahih hadis itu. Orang nggak boleh jualan di dalam masjid, nyari barang hilang di dalam masjid. Kalau ada yang doakan mudah-mudahan nggak temu, jangan marah. Memang Rasulullah nyuruh. Nggak usah tuh jualan di dalam masjid. Suruh tajrid malah jualan dalam masjid, salah lagi tempat jualannya. Didoain ngambek lagi. Padahal hadisnya ya ada. Sahih hadis masalah mendoakan mudah-mudahan nggak temu, mudah-mudahan nggak laku, itu sahih. Itu hadis Muslim, Bukhari Muslim. Loh, kalau dia tuh pindah, padahal Allah sudah nyukupi dengan derajat tajridnya, dia pengen usaha, sebelum ada tanda dia disuruh usaha sama Allah, itu namanya kurang etika. Dia bodoh dengan apa yang telah dipantaskan oleh Allah. Wa in kana fi khaliqabdin wa aradal intikal anu ilal basti, kalau dia lagi susah, wa idza kana fi khaliqabdin, dan ketika dia murid fi khaliqabdin di dalam keadaan susah, wa arada menginginkan altikolakan pindah anu darinya al basti kepada sehat atau luas, itu juga enggak boleh. Kita lagi susah kok pengen pindah, belum waktunya ada tanda-tanda pindah, maka juga nggak boleh. Ini mati dulu, berdoa dulu, ya Allah, apabila kejadian ini untuk pelebur dosa saya, ya Allah, hilangkanlah apa yang saya alami sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kalau terpaksa tetap nggak kuat, pengen berobat, bagaimana? Ya sudah, ketika hati kita bergetar pengen berdoa, berobat, merasa yang menggetarkan hati kita pengen berobat Allah. Jalan merasa yang gerakkan Allah. Ketemu dokter merasa dokternya milik Allah. Dikasih obat, hakikatnya obat itu juga datangnya dari Allah. Sembuhnya ya karena Allah. Yang gitu itu enggak mengapa. Tapi sabar itu lebih baik. Yang nggak boleh itu lupa Allah. Sakit lupa Allah yang nggak boleh. Sehat lupa Allah yang nggak boleh. Karena sehat sakit itu pengendalinya satu Allah. Kok dilupakan Allahnya? Maksudnya kita ini nggak boleh tergesa-gesa. Hatinya itu nggak sabar sampai ngeluh, itu yang nggak boleh. Ini ada keterangan yang bawah ini. Qala ba'duhum, sebagian ulama ahli ma'rifat berkata, li mundu arba'ina sanatan ma'akamani Allah fi kalin fakaratuhu wala taqalani ila ghari
fasakhituhu. Saya itu selama 40 tahun Allah itu tidak merubah kondisiku, tapi saya kok benci ya enggak. Dan Allah tidak memindahkan kepada lainnya, saya ya enggak marah. 40 tahun dikasih kondisi yang enggak enak, tapi hatinya diperangi, tidak sampai marah sampai Allah, sama Allah, enggak sampai benci dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Wa ada min natajil ilmi billahi wa ma'rifati rububiyah. Ini merupakan natijah atau buah ilmu billah, ilmu mengenal sifat Tuhan. Ya, ilmu ma'rifat itu yang dipandang bukan kejadiannya, tapi siapa yang menciptakan kejadian itu. Kalau kita sakit, yang dilihat bukan wujudnya sakit, tapi siapa yang menciptakan kita sakit. Kalau sehat, yang dilihat bukan wujudnya sehat, siapa yang menciptakan kita sehat. Kalau kaya, yang dilihat bukan wujudnya kekayaan, tapi siapa yang ngasih kekayaan itu. Melarat juga begitu. Itu namanya ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal mengenal yang menciptakan. Nah, kalau syariat itu mengenal ciptaan. Jadi lihatlah siapa. Jadi ada orang tuh ngelihat dalangnya, ada orang hanya ngelihat wayangnya. Ada orang yang dohirnya ngelihat wayang, hatinya ngelihat dalang. Itu orang yang sempurna. Jadi kalau lihat dalangnya aja nggak mau nonton, Allah itu yang gerakin dalang ngapain nonton? Ya matanya ngelihat wayang, hatinya lihat dalang. Dohirnya bercampur makhluk, hatinya nyandar kepada Allah yang nyiptakan makhluk itu. Fa'in sakita tilkal khal wa tasawfa ilal intikal. Kalau dia fa'in sakita, maka jika dia marah tilkal khali kepada keadaan tersebut, wa tasawfa, dan dia merindukan atau menginginkan ilal intikal untuk pindah Anda daripada keadaan tersebut, binafsi dengan dirinya, wa arada, dan dia menginginkan ayuhdisa, akan membuat perubahan. Siapa Allah? Ghairama, akan membuat perubahan. Siapa man? Ghairama adharallah, kepada selain sesuatu yang Allah tampakkan, faqad balagha ghayatal jahdi bi rabbih, maka dia sungguh bodoh sungguh nyampe kepada puncaknya kebodohan. Jadi kalau Allah masih ngasih sesuatu, kita nggak perlu marah. Tapi kalau nggak enak itu, hati kita ditanamkan kesabaran. Ya nggak usah pengen pindah sampai Allah memindahkannya. Karena sesuatu itu ada jangkanya. Walaupun kita berusaha kayak apa, kalau belum waktunya sembuh, ya tetap aja sakit. Hanya saja berusaha itu sebagai tanda syariat. Ya kita berusaha. Tapi kalau nggak sembuh, ya nggak usah marah. Nanti nggak sembuh, dokternya disalah-salahin. Ada ya? Nggak sembuh habis segini, malah parah pulang. Ya dokter itu juga nggak bisa nyembuhin orang sakit. Loh, kalau dokter bisa nyembuhin orang sakit, semuanya sembuh, yang lewat juga nggak sedikit kok. Iya. Yang dibawa ambulan nganging-nganging di kuburan yang nggak sedikit, sama sama yang sembuh. Dokter itu hanya ditugaskan oleh Allah, tugasnya hanya ngobati khalifahnya. Nah, kita ini tugasnya pasiennya. Nggak setiap diobati ya mesti sembuh. Nah, dokternya dimarahi, katanya salah ngasih resep. Dokter udah sekolah itu nggak mungkin salah juga. Ya salah ya nggak banyak lah. Kalau paranormal itu baru. Ya sudah, itu memang dokter itu juga khalifahnya Allah. Dia tuh tugasnya ngobati, kita tugasnya pasien. Ya kalau nggak sembuh, ya hatinya harus sabar. Berarti Allah masih belum memberikan waktu untuk dirubah jadi sehat. Ini penyakit kita milik Allah bukan?
Ya milik Allah, dokternya ya milik Allah, obatnya ya milik Allah. Kok minum nggak sembuh? Oh berarti Allah itu masih belum waktunya kita dirubah jadi sehat. Lo kalau Allah ngerubah jadi sehat nggak usah ke dokter, air putih kadang juga bisa sembuh. Orang sakit perut diikat sama daun simbukan itu loh, daun kentutan ya sembuh kok. Obat itu kalau sudah jodohnya apa aja bisa sembuh. Iya. Orang tiap hari minum air yang hangat, ya badannya sehat. Minum obat malah tewas ya nggak sedikit. Nah obat itu yang penting ya sudah berobat. Kalau kita nggak nyaman ya sudah berobat, tapi nggak usah. Kenapa saya kok nggak sembuh? Nggak sembuh itu urusannya Allah. Karena Allah itu as-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Wa idza maratu fa huwa yasfi. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Jadi berobat itu nggak harus sembuh, karena yang bikin harus sembuh itu Allah. Nah, Allah itu punya sifat jaiz, bisa jadi Allah menyembuhkan, bisa jadi Allah tetapkan sakitnya. Kalau nggak ada yang berobat berarti Allah ya nggak adil. Nanti rezekinya dokter dari mana? Rezekinya dokter itu harus ada pasien. Loh kita nggak mau karena takut nggak sembuh, ya repot. Tetap berobat, kok nggak sembuh, kita harus sabar. Berarti Allah menginginkan saya yang baik untukku adalah sakit, biar saya bisa rendah diri, ingat dosa, nggak gampang kabur. Orang sakit kan nggak gampang kabur. Wa isa'atal adabi, bikin buruknya etika tata krama fi hadrati di dalam sisi Allah. Kalau mau berobat ya berobat, tapi jangan target kalau berobat mesti sembuh. Kalau nggak sembuh ya bersabar. Kok sembuh bersyukur. Mudah-mudahan sehatnya bisa untuk ibadah kepada Allah. Sakit istighfar, sehat alhamdulillah. Nah aja orang Islam kan nggak ada ruginya. Sakit ya disayang oleh Allah, sehat ya disayang oleh Allah. Wa ada min mu'aradati hukmil waqti. Kalau dia nggak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kayak atau sehat tadi, sakit itu, dia telah menentang hukumnya waktu, hukumnya jangka, semuanya itu berjangka. Panjangnya umur kita sudah ditentukan oleh Allah, cobaannya ya sudah ditentukan oleh Allah. Lulus dari cobaan ya sudah ada ketentuannya. Ketika kita pengen berubah, masih targetnya target ujian, ya namanya menentang hukum waktu. Kenapa sih ujian sampai seminggu? Kok seluruh pelajaran diujikan, nggak terima gitu. Udahlah saya pengen instan, nyuap aja, yang penting nilainya bagus gitu. Ya, itu namanya menentang. Ya sudah nikmati aja. Sakit Pak Husain nikmati, gitu Pak Husain ya. Sambil berzikir, istighfar. Kalau Allah udah waktunya sembuh ya mesti sembuh. Berobat ya hatinya jangan sampai harus sembuh. Berobat syariatnya orang sakit berobat nggak sembuh ya berarti Allah belum menginginkan saya itu yang terbaik ya sakit begini ini gitu. Nah, kalau sampai nggak terima apalagi nyalahkan dokternya loh jadi kufur, nentang hukum waktu. Allah ditusiru ilai sufiyah, menentang hukum waktu yang diisyari oleh ulama ahli sufi. Wa huwa indau min adami dunubil khossah, termasuk orang nggak terima dengan kondisi yang diberikan oleh Allah yang nggak nyenangkan itu, pengen segera berubah, belum waktunya Allah merubah,
itu min a'dhami dzunubil khosoh, sebagian dari paling agungnya dosa-dosanya orang yang istimewa di hadapan Allah, termasuk dosa. Ya sudahlah, sekarang ini mati sehat alhamdulillah, sakit sabar, rezekinya pas-pasan, ya dinikmati, mudah-mudahan jadi berkah lebih ya alhamdulillah, terus berbagi nikmat aja hidup itu. Mudah-mudahan ini ada ayat-ayat Quran, inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu dat yang mau berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi kita itu dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki Allah. Walau sa'rabbuka ma fa'alu, kalau Tuhanmu berkehendak, ma fa'alu fadaru wa ma yaftarun. Kalau Allah berkehendak, ma fa'alu. Kalau walau sa'rabbuka, jika Tuhan berkehendak, ma fa'alu, terhadap apa yang mereka lakukannya, fadaru wa ma yaftarun. Jika Tuhanmu berkehendak, ma fa'alu, maka mereka tidak akan melakukannya. Fadaru wa ma yaftarun, tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka buat. Jadi semuanya itu melalui kehendak Allah. Makanya kita sering kata-kata Masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Berobat ya kehendaknya Allah, sembuh ya kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa hati kita ditanamkan golongan orang-orang yang ahli syukur. Enggak hanya sabar, kalau bisa kita itu ridho dan ikhlas. Karena kalau sabar itu nahan, tapi kalau ridho dan ikhlas dilepas. Kalau bisa enggak usah sabar lah, ridho dan ikhlas. Kalau sabar itu nahan enggak enak. Kalau ridho ikhlas sudah lepas saja. Biar Allah yang meresin gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sahbi sayyidina rasulullah ajmain hamdan yuwafi wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika atim sultanik. Allahumma bi mu'jizati jamil anbiya wal mursalin wa bi syafaati sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati barakati Ghausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' auliyaillah wa jami' ibadillah sholihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin waj'alna wa alana min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.